Kalimat sepele yang sering kita ucapkan tapi salah makna merujuk pada ungkapan ungkapan sehari-hari yang terdengar biasa atau sering diucapkan tanpa berpikir panjang, tetapi sebenarnya memiliki arti yang keliru, atau digunakan dalam konteks yang salah. Kalimat ini mengajak kita untuk lebih sadar dan kritis terhadap bahasa yang kita gunakan, karena meskipun terdengar sepele, kesalahan makna bisa menimbulkan kesalahpahaman. Berikut adalah kalimat sepele yang sering kita ucapkan tapi salah makna. Iya, saya ngerti, padahal cuma biar cepet kelar ngobrol. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mengucapkan kalimat-kalimat yang terdengar biasa saja. Tujuannya sederhana untuk menyederhanakan pembicaraan, meredam konflik, atau sekadar menyudahi percakapan. Tapi tanpa disadari beberapa kalimat sepele ini justru bisa salah makna, atau menimbulkan kesalahpahaman, terutama jika dilihat dari sudut pandang orang lain. Salah satu contohnya adalah kalimat "iya saya ngerti", padahal sebenarnya kita belum benar-benar paham, atau bahkan belum sempat mencerna penjelasan yang diberikan. Kalimat ini sering diucapkan hanya karena ingin cepat menyelesaikan percakapan, di satu sisi terdengar sopan dan menghindari perdebatan. Namun di sisi lain ini bisa memberi kesan bahwa kita tidak benar-benar menghargai informasi atau penjelasan yang sedang disampaikan. Untuk itu penting bagi kita mulai belajar lebih sadar dalam berbicara, karena komunikasi yang baik bukan hanya soal kata-kata, tapi juga soal empati dan niat di balik ucapan kita. Gak apa-apa kok, padahal dalam hati sebenarnya kesel banget. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengucapkan kalimat "gak apa-apa kok" untuk merespons sesuatu yang sebenarnya menyakitkan, mengecewakan, atau bahkan membuat kita marah. Kalimat ini terdengar sepele, ringan, dan terkesan tidak ingin membebani orang lain. Namun di balik itu, ada makna yang jauh lebih dalam dan terkadang salah arah. Gak apa-apa kok sering diucapkan sebagai bentuk pertahanan diri, penyangkalan atas perasaan sendiri, atau cara untuk menjaga hubungan tetap baik meski sedang terluka. Ucapan seperti ini bisa menjadi kebiasaan yang tidak sehat jika terus dilakukan, ketika kita terlalu sering menekan emosi dan menyembunyikan perasaan asli demi kenyamanan orang lain, kita sedang menanam bom waktu. Bisa jadi suatu saat kita akan meledak, karena hal-hal kecil, karena luka yang dulu tidak pernah kita izinkan untuk sembuh. Jadi mari belajar lebih jujur terhadap diri sendiri dan orang lain. Terserah sering jadi pemicu Perang Dunia Ketiga. Kata terserah sering diucapkan saat seseorang merasa lelah berdiskusi, ingin menghindari konflik, atau sebenarnya menyimpan rasa kecewa yang tidak diungkapkan secara langsung. Dalam hubungan komunikasi yang tidak jelas seperti ini bisa menimbulkan asumsi dan emosi negatif. Pasangan bisa merasa tidak dihargai, bingung atau bahkan frustrasi, karena merasa dia harus selalu mengambil keputusan sendiri. Selain itu, terserah juga bisa menjadi bentuk komunikasi pasif, di mana seseorang menyembunyikan perasaan atau keinginannya, karena takut menyinggung atau ingin menjaga suasana tetap tenang. Tapi justru inilah yang seringkali membuat suasana jadi semakin tegang. Ketika satu pihak merasa tidak didengarkan atau tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, hubungan pun jadi tidak seimbang. Dengan komunikasi yang jelas dan empati terhadap pasangan, kata-kata sepele seperti terserah tidak akan lagi menjadi sumber masalah. Maaf telat, macet adalah alasan klasik, padahal bangunnya kesiangan. Maaf telat tadi macet, kalimat ini terdengar sangat biasa. Kita mungkin sudah terlalu sering mendengarnya, atau bahkan kerap mengucapkannya sendiri. Tapi pernahkah kita merenung sejenak dan bertanya, benarkah macet yang jadi penyebabnya? Atau jangan-jangan, kita hanya sedang mencari pembenaran karena bangun kesiangan? Inilah contoh nyata kalimat sepele yang sering kita ucapkan, tapi sesungguhnya salah makna. Bukan karena maknanya keliru secara bahasa, melainkan karena seringkali tidak jujur pada kenyataan. Kalimat ini menjadi semacam tameng sosial, alasan yang dianggap sah dan mudah dimaklumi, padahal faktanya berbeda. Masalahnya bukan hanya pada ketidakjujuran kecil, tapi pada kebiasaan. Saat kita terbiasa menyalahkan hal eksternal, seperti kemacetan, kita mengabaikan tanggung jawab pribadi. Kita tidak belajar untuk disiplin waktu, tidak belajar mengantisipasi kemungkinan, seperti bangun telat, atau jalanan padat. Lebih parahnya kita menganggap hal ini remeh padahal dampaknya bisa meluas. Nanti aku kabarin ya, biasanya tak bakal dikabarin. Kalimat "nanti aku kabarin ya" terdengar sangat sederhana dan umum diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya muncul saat kita diminta konfirmasi kehadiran, diajak bertemu, atau diminta memberi kepastian soal sesuatu. Sekilas terdengar sopan dan fleksibel,
Tapi sebenarnya kalimat ini menyimpan makna yang ambigu dan seringkali tidak tulus. Mengapa begitu? Karena dalam prakteknya kalimat ini sering hanya menjadi bentuk penundaan atau penolakan halus. Banyak orang yang mengucapkannya tanpa niat benar-benar mengabari, ujung-ujungnya yang menunggu pun merasa digantung, harus menunggu kabar yang sebenarnya tidak akan pernah datang. Kalimat ini bisa jadi bentuk komunikasi yang kurang jujur. Alih-alih mengatakan sepertinya aku belum bisa, atau kayaknya nggak memungkinkan, kita memilih untuk mengatakan nanti aku kabarin, seolah memberi harapan, padahal tidak ada niat untuk menindaklanjuti. Ini menciptakan ekspektasi palsu dan bisa merusak kepercayaan, terutama jika digunakan secara berulang dalam hubungan sosial atau profesional. Aku nggak lapar kok, padahal malu minta dibeliin makanan. Fenomena ini sebenarnya mencerminkan kebiasaan masyarakat kita yang cenderung mengutamakan perasaan orang lain dibanding kebutuhan diri sendiri. Kita takut dianggap merepotkan, takut dicap nggak tahu diri atau sekadar sungkan karena merasa belum cukup dekat. Padahal kebutuhan makan adalah hal dasar dan sangat wajar jika seseorang merasa lapar dan ingin makan. Lebih dalam lagi, ini juga bisa menjadi cerminan pola komunikasi yang kurang terbuka. Kita terbiasa menyembunyikan keinginan kita di balik kalimat-kalimat yang terdengar sopan, tapi tidak jujur. Akibatnya komunikasi jadi tidak efektif, teman yang menawari jadi mengira kita benar-benar tidak lapar, dan kita pun pulang dengan perut kosong, tapi gengsi tetap terjaga. Namun sampai kapan kita harus menahan diri karena rasa tidak enakan? Jujur dalam menyampaikan kebutuhan bukanlah hal yang egois, selama dilakukan dengan cara yang sopan dan tidak menuntut. Bentar ya, versi modern dari 20 menit lagi, gua OTW. Kalimat ini terdengar sederhana, ringan, cepat diucapkan, dan seringkali jadi senjata pamungkas ketika kita belum siap menanggapi sesuatu. Tapi, di balik dua kata yang tampaknya tidak berbahaya itu tersembunyi makna yang bisa sangat membingungkan, bahkan menyesatkan. Di era sekarang bentar ya, sudah berevolusi menjadi versi modern dari kalimat klasik yaitu 20 menit lagi gua OTW, padahal aslinya masih di kamar dan belum mandi. Iya jadi bentuk sopan dari gue belum siap nih, tapi gue gak mau kelihatan nyebelin. Kalimat ini seolah menjembatani antara niat dan kenyataan, walaupun seringkali niatnya belum jelas juga. Fenomena ini jadi cerminan budaya komunikasi kita yang kadang terlalu mengandalkan basa-basi atau white lies demi menghindari konflik. Kita takut dibilang tidak responsif, takut dianggap malas, jadi kita pilih jalan tengah. Kasih harapan tapi tanpa kepastian. Bentar ya, jadi penunda konflik, bukan penyelesaiannya. Lucunya kita semua pernah jadi pelaku dan korban dalam waktu bersamaan.